Cerita diawali ketika seorang pasien yang bernama Lee Jang Hyuk bertemu dengan perawat yang sangat ramah yang bernama Jung Daeun, atau sebut saja ia perawat Jung. Jang Hyuk masuk ke rumah sakit karena ia terkena hepatitis B yang membuatnya dijauhi oleh pasien lain dan bahkan dihindari oleh kedua orang tuanya sendiri. Saat itu hanya perawat Jung lah yang bersedia dekat dengannya. Suatu malam Jang Hyuk yang merasa bosan di kamar memilih untuk berjalan-jalan. Saat itu ia melihat perawat Jung yang sedang merokok dan apesnya perawat Jung ketahuan oleh kepala perawat sehingga perawat Jung berdalih seolah-olah Jang Hyuk lah yang merokok. Karena kejadian itulah mereka berdua akhirnya menjadi dekat. Di lain pihak Jang Hyuk menyadari bahwa perawat Jung sebenarnya sangatlah imut. Perawat Jung tidak malu-malu untuk makan makanan Jang Hyuk saat lapar. Ia bahkan mulai memanggil Jang Hyuk dengan sebutan Oppa saat mentraktir minuman. Jang Hyuk mulai berani memperlihatkan perasaannya, mulai dari memberikan vitamin, berbagi makanan yang dikirim ibunya, bahkan sampai mencuri makaron dari pasien lain. Jang Hyuk tahu perawat Jung sering mengantuk akhir-akhir ini, karenanya ia berusaha memberikan waktu perawat Jung untuk tidur di mana saja, bahkan di tempat tidur pasien miliknya. Sampai suatu ketika dokter memberitahukan bahwa Jang Hyuk sudah bisa pulang dan ia pun merasa sedih. Saat ia ingin mengungkapkan perasaannya, sayang, saat itu perawat Jung sedang cuti. Jang Hyuk akhirnya dijemput oleh kedua orang tuanya untuk pulang. Keesokan harinya, Jang Hyuk kembali ke rumah sakit. Ia mengendap-endap ke meja perawat dan mulai mencari nomor handphone perawat Jung. Tapi malang, ketika tinggal 4 digit terakhir, ia malah ketahuan. Jang Hyuk tidak mau menyerah. Ia pun bersusah payah mencoba menghubungi semua kemungkinan nomor yang tersisa, berharap bisa terhubung dengan perawat Jung. Sampai akhirnya ia berhasil dan terkejut karena perawat Jung langsung memanggil namanya. Jang Hyuk sangat bergembira saat perawat Jung memintanya untuk datang ke rumah. Tak lupa ia membawakan vitamin untuk perawat Jung dan memuji perawat Jung yang makin cantik dengan model rambut barunya. Perawat Jung tampak kesepian. Ia meminta Jang Hyuk untuk menemaninya tidur sambil memeluknya. Pagi harinya, perawat Jung melihat bahwa Jang Hyuk telah memasang bola lampu dan bahkan membuatkan sarapan. Hal itu membuat perawat Jung menciumnya, dan sejak saat itu, mereka resmi berpacaran. Jang Hyuk sangat manis dan pengertian saat berpacaran, dan karena bentuk tubuh Jang Hyuk yang gempal, perawat Jung suka sekali memeluknya. Suatu ketika, perawat Jung mengajak Jang Hyuk untuk liburan merayakan Natal bersama di Jeju. Mereka pun mulai mencari kaos couple, tapi tidak ada ukuran yang muat di Jang Hyuk. Saat di bandara, Jang Hyuk terkejut karena perawat Jung memberikannya sepatu couple. Saking senangnya, ia melompat-lompat dan berlari-lari sambil berjanji untuk berusaha menurunkan berat badannya, agar Natal tahun depan saat ke Jeju lagi, mereka bisa memakai kaos couple bersama. Sepatu yang dahulu bersih kini sudah terlihat kotor, dan terlihat Jang Hyuk yang kurus sedang berolahraga. Seperti biasa, ia menyiapkan sarapan dan pamit kerja, sekalian pergi membuang sampah. Ia dan perawat Jung kini sudah tinggal bersama. Tiba di kantor, Jang Hyuk dipanggil atasannya dan memberitahukan bahwa ia akan dipindah ke perusahaan besar. Lalu ia memberitahukan hal ini pada perawat Jung dan membuatnya sedih, karena perusahaan barunya Jang Hyuk berada di Seoul, yang artinya mereka akan LDR-an. Keesokan hari saat Jang Hyuk menjemputnya, perawat Jung terkejut melihat Jang Hyuk sudah mengganti mobilnya. Jang Hyuk beralasan ia sudah tidak mau lagi memakai mobil ayahnya. Ia pun berjanji tidak akan menetap di Seoul dan akan pulang pergi Incheon Seoul saja. Hal ini membuat perawat Jung pun senang. Tibalah hari pertama Jang Hyuk bekerja di perusahaan baru. Ia bertemu dengan Han Boyong, pegawai baru juga seperti dirinya. Saat jam makan siang pun tiba dan tidak ada yang mengajak mereka makan bersama karena mereka hanyalah pegawai kontrak. Sesampainya di rumah, Jang Hyuk langsung mengadu pada perawat Jung. Atas saran dari perawat Jung, ia berinisiatif mendekatkan diri lebih dahulu. Jang Hyuk pun membelikan kopi untuk seluruh rekan kerja dan atasannya. Dengan tiba-tiba, Boyong menawarkan bantuan, namun ia memberi kesan seolah-olah Boyonglah yang mentraktir. Hal ini membuat Jang Hyuk kesal. Boyong juga memberikan petunjuk jebakan untuk proyek yang sedang dikerjakan Jang Hyuk, sehingga desain dari Boyonglah yang terpilih. Sesampainya di rumah, lagi-lagi Jang Hyuk berkeluh kesah. Perawat Jung kaget saat mengetahui orang yang sering dibicarakan Jang Hyuk adalah seorang wanita.
Namun ketika gantian perawat Jung yang ingin curhat, Jang Hyuk tampak tak peduli dan hanya memikirkan masalahnya sendiri. Ia hanya berpikir bagaimana caranya membalas dendam pada Boyong. Hari presentasi tiba, dan karena desain yang dibuat Boyong mempunyai banyak kekurangan, yakni rentan terhadap bencana banjir, akhirnya atas permintaan pimpinan, Boyong dan Jang Hyuk harus bekerja bersama. Hari pertama mereka bekerja sama. Jang Hyuk terus-menerus mengerjai Boyong. Akhirnya ia meninggalkan Boyong lembur sendirian dan pamit pulang. Namun sayang, jalanan sudah macet. Sesampainya di rumah, Jang Hyuk bercerita pada perawat Jung bahwa ia telah sukses melakukan balas dendam. Tak lama ia pun tertidur. Tibalah malam hari saat Boyong akan kembali lembur. Saat Jang Hyuk sedang memperhatikan Boyong yang sedang makan, lampu tiba-tiba padam. Lalu ia berkata agar Boyong melakukan satu hal saja, entah itu makan atau bekerja. Melihat Boyong yang begitu bertekad, Jang Hyuk tak tega dan akhirnya membantu. Saking asiknya mereka bekerja, pesan dari perawat Jung tidak sempat dibaca. Akhirnya desain yang mereka berdua kerjakan selesai dengan sangat memuaskan. Saat makan malam tim, Boyong heran kenapa Jang Hyuk sangat perhatian padanya. Tibalah saat pulang dan Jang Hyuk harus bergelut kembali dengan kemacetan. Sesampainya di rumah, malah perawat Jung yang belum pulang karena masih harus bekerja. Di telepon, perawat Jung mengingatkan Jang Hyuk untuk mengganti bola lampu. Namun karena kelelahan, Jang Hyuk pun lupa. Sikap Boyong makin melunak di kantor. Mereka makin kompak bekerja sama. Tidak hanya saat bekerja, saat makan bersama, Jang Hyuk juga terlihat begitu perhatian. Mereka sering sekali lembur bersama. Di sisi lain, saat tiba di rumah, perawat Jung menyadari bahwa lampu belum juga diganti. Dalam perjalanan pulang, Jang Hyuk lagi-lagi frustasi karena macet. Begitu ia sampai di rumah, ia malah langsung disuruh untuk membuang sampah. Jang Hyuk menolak, namun perawat Jung tetap memaksa. Perawat Jung malah menyindir Jang Hyuk yang selalu menunda-nunda pekerjaan. Mereka pun bertengkar, sampai akhirnya perawat Jung berkata bahwa ia telat datang bulan. Di kantor, Jang Hyuk tidak fokus bekerja. Saat sedang melamun, ia mendapat kabar dari perawat Jung, memberitahukan usia kehamilannya yang sudah 4 minggu. Sesaat, Jang Hyuk sempat memandangi Boyong. Jang Hyuk sedang bersama dengan perawat Jung yang nampak mengganti model rambutnya, namun tidak diperhatikan Jang Hyuk. Mereka kemudian pergi untuk menggugurkan kandungan. Saat perawat Jung sedang beristirahat, ponsel Jang Hyuk terus-menerus berbunyi. Akhirnya perawat Jung membiarkan Jang Hyuk untuk pergi bekerja. Perawat Jung menanyakan apakah mereka masih memiliki waktu untuk merayakan Natal bersama. Jang Hyuk meyakinkannya dan mengatakan ia akan memiliki waktu. Jang Hyuk mulai kelelahan dengan rutinitasnya. Ia bahkan sampai tertidur di mobil. Sampai suatu ketika Jang Hyuk bangun kesiangan dan ia pun malah menyalahkan perawat Jung. Malam hari Jang Hyuk sempat tertidur di kantor. Saat ia sedang bersiap pulang, lampu tiba-tiba padam. Boyong duduk di pangkuannya sambil memohon Jang Hyuk agar tak pulang ke rumahnya malam ini. Kemudian setiap harinya Jang Hyuk selalu lembur dan ia makin terlihat akrab bersama Boyong. Weekend pun tiba di mana Jang Hyuk dan perawat Jung berjanji untuk bertemu. Lagi-lagi Jang Hyuk dihadapi dengan kemacetan. Saat bertemu, Jang Hyuk langsung mengeluh bahwa ia sulit sekali mencari tempat parkir. Saat jalan bersama, Jang Hyuk pun bilang kalau ia merasa lelah dan mengungkit masalah pekerjaan kantor yang belum ia selesaikan. Sampai akhirnya mereka melewati penjual makaron dan perawat Jung tertarik untuk membeli. Sementara Jang Hyuk menolak karena ia tidak menyukai makanan manis. Setelahnya ia mengajak perawat Jung untuk pulang karena ia kelelahan. Saat di mobil, perawat Jung yang merasa kecewa dengan sikap Jang Hyuk pun bertanya, apa Jang Hyuk lelah bertemu dengannya? Jang Hyuk menyangkalnya. Tidak terima dengan penjelasan Jang Hyuk, perawat Jung membantahnya dan berkata bahwa ia juga sibuk dan lelah bekerja, namun ia masih ingin berkencan bersama Jang Hyuk. Melihat perawat Jung yang sedang merajuk, Jang Hyuk segera menghibur dan minta maaf. Tapi ia malah salah memanggil nama perawat Jung menjadi Boyongku yang imut. Jang Hyuk dan perawat Jung bertengkar. Sampai akhirnya Jang Hyuk keceplosan berkata ia merasa kasihan pada perawat Jung. Tak terima dengan perkataan Jang Hyuk, perawat Jung berkata bahwa ia justru merasa kasihan pada bayi yang tak diinginkan Jang Hyuk. Mendengar perkataan perawat Jung, Jang Hyuk menjadi makin emosi. Akhirnya mereka bertengkar hebat, saling memaki, dan kemudian berpisah.
Setelah pertengkaran itu, mereka tidak pernah bertemu lagi. Sampai akhirnya saat di kantor, Jang Hyuk menerima paket yang berisi cincin dari perawat Jung. Merasa sedih, namun cincin itu tetap disimpannya. Malam yang lain lagi, saat Jang Hyuk harus kembali lembur bersama Boyong. Saat wajah mereka tampak begitu dekat, Jang Hyuk pun menciumnya. Setelah momen itu, mereka tampak mesra bersama. Namun ketika melihat sekelompok perawat lewat, Jang Hyuk kembali teringat pada perawat Jung. Begitu juga saat ia melihat bayi mungil di jalan. Sampai akhirnya atasan lama Jang Hyuk menghubunginya. Rupanya ia mengingatkan kontrak Jang Hyuk yang hampir berakhir di perusahaannya yang sekarang. Saat sedang berbicara, Jang Hyuk menerima pengingat pesan berisi tentang reservasi tiket ke Jeju. Kemudian ia mengirimkan pesan agar perawat Jung tetap pergi ke Jeju bersama orang lain, mengingat tiketnya belum dibatalkan. Saat akan mengirimkan pesan, Jang Hyuk mengetahui bahwa perawat Jung masih belum merubah foto profilnya. Hal ini membuat Jang Hyuk merasa tak enak hati, berpikir perawat Jung masih belum bisa melupakan dirinya. Jang Hyuk terkejut saat menerima pesan konfirmasi perihal perjalanannya dan bergumam sendiri mengapa perawat Jung masih belum membatalkannya. Saat presentasi proyek akhir pun tiba. Proyek mereka yang bertajuk Seoul Shinjin Compact City berjalan dengan sukses. Dan untuk merayakan keberhasilan tersebut, seluruh tim mengadakan pesta. Namun hanya pegawai tetaplah yang mendapat apresiasi. Sementara untuk pegawai kontrak seperti mereka, inilah saatnya berpisah. Jang Hyuk berencana akan kembali ke perusahaannya yang berada di Incheon. Sementara Boyong akan melanjutkan kuliahnya di luar negeri. Saat Boyong pamit ke toilet, ketua tim menyampaikan bahwa akan ada hadiah, yaitu paket liburan 5 hari ke Jeju. Mendengar kata Jeju, Jang Hyuk merasa frustasi. Kemudian ia langsung mengambil handphonenya dan terkejut melihat profil status perawat Jung yang sudah berubah. Ia langsung bergegas pergi dari pesta dan mampir ke kantornya untuk mengambil cincin. Di bandara terlihat perawat Jung sedang menunggu seseorang. Sementara di dalam taksi, Jang Hyuk sedang memegang cincin dengan gugupnya. Begitu ia melihat perawat Jung, Jang Hyuk langsung meminta sopir untuk menepi. Ia kemudian berlari, dan ia menabrak seseorang. Ketika Jang Hyuk terjatuh, ia melihat perawat Jung berlari menghampiri. Tapi bukan menghampiri dirinya. Saat 3 bulan lalu, yaitu saat Lee Jang Hyuk masuk ke rumah sakit dan bertemu dengan perawat Jung. Dan 1 tahun 7 bulan yang lalu, saat Jang Hyuk masuk rumah sakit dan bertemu dengan perawat Jung. Saat itu kakinya diperban dan perawat Jung nampak memberi perhatian padanya. Lalu saat perawat Jung memberikan hadiah sepatu, mereka juga bermain ke pantai dan berjanji akan merayakan Natal di Jeju bersama. Jang Hyuk juga memberikan hadiah cincin pada perawat Jung. Saat Jang Hyuk curhat masalahnya di kantor, dan kemudian saat perawat Jung gantian ingin bercerita tentang pasien barunya, namun tak didengarkan Jang Hyuk, saat itu sebenarnya perawat Jung sedang ingin membicarakan Lee Jang Hyuk. Saat perawat Jung butuh perhatian dan teman bicara, Jang Hyuk malah selalu kelelahan saat tiba di rumah. Terlebih lagi, perawat Jung punya firasat tidak enak mengetahui rekan kerja yang sering dibicarakan Jang Hyuk adalah wanita. Sementara mereka sering sekali lembur bersama. Saat perawat Jung mulai kehilangan sosok kekasihnya, muncullah Lee Jang Hyuk. Lee Jang Hyuk sangat baik dan perhatian, sampai akhirnya perawat Jung memberanikan diri, memanggilnya Opa Hyuk, seakan-akan ia memanggil kekasihnya. Sampai pada akhirnya perawat Jung tahu bahwa ia hamil, sehingga ia mudah lapar, mengantuk, dan menjadi lebih sensitif. Di saat-saat itu, ada Lee Jang Hyuk yang setia menemaninya, bahkan rela berbagi tempat tidur pasien dengannya. Saat ia merasa sedih sehabis menggugurkan kandungan dan berharap Jang Hyuk kekasihnya ada di sisinya saat itu, tapi malah Lee Jang Hyuk yang meneleponnya dan dengan berani mengatakan menyukai perawat Jung. Sampai akhirnya perawat Jung memintanya untuk datang menemani, dan malam itu mereka tidur sambil berpelukan. Lee Jang Hyuk bahkan mengganti lampu tanpa diminta. Hal ini membuat perawat Jung terharu. Di saat ia disalahkan oleh kekasihnya Jang Hyuk yang bangun kesiangan, perawat Jung merasa sedih. Namun ada Lee Jang Hyuk yang menemani. Ketika Jang Hyuk tak bisa sering pulang karena lembur, lagi-lagi ada Lee Jang Hyuk yang siap waktu kapanpun untuk menemaninya. Sampai akhirnya Jang Hyuk kekasihnya salah memanggil namanya, dan akhirnya mereka bertengkar hingga memutuskan untuk berpisah.
Saat Jang Hyuk mengiriminya pesan agar tetap pergi ke Jeju bersama orang lain, saat itu sebenarnya perawat Jung sedang bersama dengan Lee Jang Hyuk, sehingga ia langsung mengajaknya. Perawat Jung pun menelepon agen perjalanan saat ia sedang memilih sepatu dan mengkoreksi nama dari Jang Hyuk menjadi Lee Jang Hyuk. Sampai akhirnya ia bertemu kembali dengan Jang Hyuk di bandara, dan akhirnya Jang Hyuk menyadari bahwa status profil yang ditulis perawat Jung adalah bukan tentang dirinya. Ia hanya bisa berbalik dan mengumpat perawat Jung. Setelah itu Jang Hyuk kembali dengan tergesa-gesa ke pesta kantor dan bertemu dengan Boyong. Jang Hyuk yang bingung kemudian bertanya pada diri sendiri, di mana letak kesalahannya? Apakah karena ia tidak mau membuang sampah? Ataukah karena ia pernah salah memanggil nama kekasihnya? Atau apa karena ia tidak mengganti lampu? Dan pada akhirnya Jang Hyuk malah menyalahkan atasannya dulu yang telah mempromosikannya. Di saat ia bertanya-tanya, ia akhirnya memohon pada Boyong agar jangan pergi ke luar negeri dan berkata ia mencintai Boyong sambil menyematkan cincin bekas perawat Jung. Namun Boyong langsung menghentikannya dan berkata bahwa ia belum siap untuk serius. Jang Hyuk hanya bisa pasrah lalu melanjutkan minum-minumnya dan pada akhirnya ia berkata, jatuh cinta sangatlah mudah. Yang tak mudah adalah mempertahankan cinta. Karenanya, lakukan hal yang terbaik untuk cinta. Kemudian cinta akan memberikan hal terbaiknya untukmu. Selamat berjuang, pejuang cinta.